rame masalah daging rendang Minang babi, kok ribut. Orang-orang ini daging di babi diharamkan, babu halal. Tidak ada cara berpikir yang terbalik seperti ini, saudara-saudara, kecuali dalam keyakinan saya yang lalu. Jadi, berapa orang yang dikirim ke Arab sana, itu pulangnya hamil. Kenapa? Karena ayat-ayat itu membolehkan nidurin pembantu tanpa harus menikah. Jadi walaupun babu itu punya suami dan dia sedang tidur dengan suaminya, saya sebagai tuan rumah boleh menarik babu itu karena saya mau pakai. Ada istri, ada. Bahkan istri boleh 4. Maka banyak ada babu yang dikirim ke sana, dipakai sama bapak itu, dipakai juga sama kakeknya, dipakai juga sama cucunya, hamil. Itu anak siapa? Nggak jelas. Itu undang-undang kitab. Aneh. Makanya kontradiktif antara satu dengan yang lain itu ajaran. Oleh karena itu saudara-saudara, tapi ya terserahlah kita mau ribut apa. Yang jelas saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua, dan ini juga termasuk komentar baru gara-gara masalah makan ini. Tapi kita nonton dulu ya videonya, beritanya. Di Kompas Petang, Saudara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai perbuatan penjual rendang babi yang viral beberapa waktu lalu merendahkan dan dinilai melecehkan budaya masyarakat Sumatera Barat. MUI meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku menyangkut pelecehan kepada adat dan ajaran agama. Jadi perbuatan ini jelas sangat menyinggung hati orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat. Oleh karena itu, saya menghimbau pihak kepolisian untuk menindak yang bersangkutan. Jangan sampai hal ini akan membuat melebar sehingga akan menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan. Masih bersama kami, Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Gaduh Garuda. apanya? Siapa yang bikin gaduh? Semua majelis ulama itu tukang bikin gaduh, tukang bikin kacau. Bikin fatwa ngaco, cocok. Inul Daratista. Ada goyang ngebor begini, haram katanya. Nah, orang ngebor apa saja ya terserah dia. Coba ini kacamata ini. Iya. Ini majelis paling kacau di dunia. Majelis itu manusia jelmaan iblis yang tukang merongrong masyarakat. Bikin fatwa tidak produktif, bikin fatwa, bikin gaduh, bikin kacau. Dia bikin kacau sambil menipu. Ulama-ulama ini tukang tipu. Lihat saja mukanya Anwar Ngabas itu. Itu penipu besar. Itu ada yang disembunyikan oleh dia. Satu masalah radikalisme dia simpan. Orang-orang MUI itu
itu terlibat dengan radikalisme. Kemudian dia juga membuat stiker halal, sertifikasi halal, ini halal, ini halal. Kulkas aja ditulis halal. Apa urusannya? Orang itu teknologi bukan buatan orang Islam. Itu semua teknologi buatan kafir semua. Kok tiba-tiba lu bilang halal haram? Kamu mau melakukan penelitian dari kulkas itu, bahannya dari mana? Ya, halal semua. Apanya yang halal? Ini sampai kacamata. Kacamata saya pesan. Saya pesan kacamata dari Indonesia karena ukurannya susah didapat di Amerika. Nih, ini label MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lah apa urusannya dengan Majelis Ulama bikin sertifikasi halal untuk kacamata mata ini? Ini memang ngawur. Bangsa yang tertipu oleh agama, bangsa kesurupan massal oleh agama. Lalu semua kamu bikin sertifikat halal untuk makan, minum, itu yang bikin orang Kristen semua, kok orang Islam kagak. Oke lah kalau untuk Padang, nasi Padang, Muslim. Tapi boleh dong orang Kristen masak rendang dari babi, tapi masakan bumbu Padang, bumbunya bumbu Padang. Itu nggak dosa. Dan orang cari makan kok. Orang cari makan. Apa urusannya majelis ulama ini ya? Makin ngawur ini majelis. Manusia jelman blis. Ini nih, aneh. Apakah majelis ulama melakukan penelitian bahwa di dalam plastik ini ada mengandung daging babi begitu? Atau orang yang memegangnya pernah makan babi begitu? Ya, nggak masuk akal ini majelis. Saya sudah berulang kali, majelis ulama ini harus dibubarkan karena bikin gaduh masyarakat. Nggak diperlukan di masyarakat. Nggak diperlukan. Apa? Sama saja dengan PGI. Bubarkan saja itu. Biarkan saja gereja berdiri sendiri. Majelis ulama juga nggak jelas. Memang Anwar Abbas ini senior saya di Muhammadiyah. Dia masuk jadi pimpinan majelis ulama. Orang nggak jelas, ya. Lama saya ngomel. Saya akan berbicara firman Tuhan mengenai prinsip makanan di dalam Alkitab. Ada dua makanan di dalam Alkitab, itu makanan rohani dan makanan jasmani. Makanan rohani adalah makanan yang dinikmati oleh roh kita, oleh jiwa kita, sehingga menimbulkan dari berangasan, dari preman menjadi orang baik. Dari orang yang jahat menjadi orang baik oleh karena firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, kata Yesus kepada muridnya. Yohanes 5 ayat 6, Yohanes 6 ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Apa? Firman Tuhan. Yaitu kata-kata yang mengubah hidup kita. Itulah makanan rohani. 1 Korintus 3 ayat 3, 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4,
Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi kita masukkan Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan berubah luar biasa menjadi batu karang iman. Nah, itu makanan rohani namanya, yaitu kata-kata, nasihat, dan keajaiban mukjizat di dalamnya, itulah makanan rohani. Yang kedua adalah makanan jasmani. Makanan jasmani ini memang diatur di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru, prinsipnya satu. Prinsip makan, jangan ribut masalah makan. Lukas 12 ayat 29 sampai 30, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Silakan makan. Jangan ribut. Makan apa? Yang bisa dimakan. Bukan makanan yang menyusahkan. Apalagi kita harus berperang melawan buaya. Karena mau makan buaya. Nggak usah ribut. Tetapi kalau bisa didapatkan buaya, makan itu buaya. Yang kedua, semua makanan halal. Halal. 2 Korintus 10 ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, jadi kalau kamu diundang oleh orang muslim, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Makan saja. Disembelih, tidak disembelih, yang penting segar. Yang penting kamu suka. Apalagi makan prasmanan. Wah, ini apa ya? Ini apa? Makan. Orang Kristen harus makan apa saja. Nggak ada halal, nggak ada haram. Hantam. Kalau orang Cina yang masak, hauce. Kalau orang Jawa yang masak, henak. Apaan urusan makan ribut? Semua makanan halal. 1 Timotius 4 ayat 4-5. Demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, ini yang penting. Di mana-mana orang Kristen kalau makan ya doa dulu. Gitu. Jangan langsung makan. Kalau tukang masak ya dia sudah doa mulai bekerja memasaknya itu in the name of Christ. Jadi untuk mencicipi terus, akhirnya dia sudah kenyang duluan karena cicipannya itu. Semua makanan halal. Kasih tahu itu Majelis Ulama OON itu, ya. Senior saya Anwar Abbas. Jadi dia sering nyinggung-nyinggung saya itu. Karena dia kesal sama saya. Saya selalu bilang agar ini MUI itu di Israel aja. Majelis Ulama Israel. Imamat 21 ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Nah loh, jadi makanan ini yang penting hidupmu
berkenan kepada Tuhan, ya, kepada Dia, maka kita harus menjadi enak, nyaman. Prinsip yang ketiga, makanan secukupnya. Makanlah secukupnya. Matius 6 ayat 11, berikanlah kami makanan pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nggak boleh kelebihan. Nggak boleh berlebihan. Kalau kamu diundang di jamuan makan, tahan nafsumu. Kalau tidak, taruh pisau di lehermu. Karena makanan enak semua. Ya, itu jamuan kayak begitu boleh. Ya. Jadi itu prinsip yang ketiga. Secukupnya. Jangan makan sampai mabok. Raja Bima itu, dia makan karena ada enaknya. Belum dihabisin. Setelah selesai makan, dia muntahin lagi. Makan lagi, dimuntahin lagi. Itu Raja Bima. Dulu. 4. Prinsip yang keempat. Makan tidak membawa apa-apa. Maksudnya gara-gara makanan masuk neraka. Oh, tidak ada urusan. Tetapi kalau di Bang Mamat ajarannya, barang siapa yang makan babi, masuk neraka 40 tahun. Oh, aneh. 1 Korintus 8 ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Itu prinsip yang keempat. Makanan tidak berpengaruh masuk surga atau tidak. Roma 14 ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Silakan makan daging, boleh. Apa saja makan. Jadi Alkitab ini gampang sekali, enak, sederhana. Zakaria 7 ayat 6, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Halo? Tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Saya memang nggak langsung komentar bikin orang marah. Kalau begini-begini saya harus lihat firman Tuhan dulu. 1 Korintus 10 ayat 30. Kalau kamu mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur. Yang atasnya aku berdoa karena makanan itu supaya dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Ini luar biasa ini ya. Ini Bang Maman ini sok tahu. Ya. Sok ngerti. Kalau saya ngomong kasar juga, sebenarnya ya memberikan pendidikan, mengedukasi masyarakat Indonesia supaya tidak ribut masalah makanan. Maka saya keluarin ini rahasia saya. Prinsip yang kelima, makanan rohani menurut Kristen Alkitab. Prinsip yang kelima, jangan saling menghina karena urusan makanan. Roma 14 ayat 3, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima
orang itu. Istri saya sampai sekarang belum mau makan babi. Maksudnya makan daging rendang babi tadi. Mungkin kalau dikasih rendang babi itu pasti, wah ini rahasia nih ya. Nanti saya akan bawa ke Jakarta supaya makan rendang, tapi babi. Rasain loh, aduh. Sampai sekarang ini dia sudah terima Yesus ini dan kami kawin ini dari awal itu sampai sekarang sudah 9 tahun. Dia dulu kalau masuk ke restoran Chinese, padahal dia ini Chinese, masuk ke restoran Chinese itu sudah mabuk dulu, wah wah wah, sampai dia bilang begitu. Saking nggak maunya dengan babi. Nah, tapi sekarang sudah biasa masuk restoran Chinese, tetapi dia milih ada babi atau tidak. Dan dia sudah tahu itu daging babi dan bukan gitu. Tapi kalau dibikin rendang, dia suka rendang itu. Wah, ini dia ini. aku kasih rendang supaya berdendang. Pakai kendang nanti ya, itu saya akan kasih ini. Wah, suatu saat akan atau saya telepon di sini supaya siapkan rendang babi. Luar biasa. Jadi nggak boleh saling menghina. Saya juga nggak menghina. Paling saya bilang, belum sah orang itu masuk Kristen kalau belum makan babi. Kira-kira begitu saya ngomong. Tapi itu di luar firman. Hanya bercanda dengan istri saya supaya masa repot sekali nanya ini, nanya itu. Padahal sudah 9 tahun jadi orang Kristen. Belum juga. Oh pernah dulu dibohongin sama anak buah saya di pasar baru. Ya makan gimana, enak kata dia. Dia nggak tahu itu daging babi. Ada 2 kali atau 3 kali dia dibohongin. Ya makan. Apapun yang disiapkan makan. Roma 14 ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi nggak boleh membuat orang tersandung gara-gara makanan, ataupun memaksa orang yang makanannya itu sesuai dengan selera dia. Sekarang saya bertanya, kalau istri saya sudah terima Yesus, tetapi dia sampai sekarang tidak makan babi, apakah gagal keselamatannya itu? Atau batalkah keselamatannya karena dia tidak makan babi? Enggak ada urusan. Lu mau makan, enggak ya enggak. Jangan diribut. 1 Korintus 8 ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya urusan makan ini gak usah diributkan, jangan dipermasalahkan. Di sana babi haram, babu halal. Jangan begitu, dul. Di mana otakmu itu? 2 Tesalonika 3 ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Makan sendiri. Silakan lu khutbah. Silakan makan.
Boleh nggak minum anggur sebelum khutbah? Boleh. Jangan, ya jangan sampai mabok. Urusannya itu bukan itu. Lo mau minum apa untuk menghangatkan badanmu? Boleh. Ada perintah dari Paulus untuk menghangatkan tubuhmu, minumlah anggur. Minum anggur itu bukan untuk mabok. Itu minuman segar. Yesus mengawali seluruh mukjizat yang dilakukannya itu dengan mengubah air menjadi anggur. Anggur boleh diminum. Yang nggak boleh itu kalau mabok. Jangan seperti saudara muslim itu. Mana yang haram antara anggur dengan babi? Oh, lebih haram babi katanya daripada anggur. Orang makan babi tidur nyenyak sampai pagi. Tapi kalau orang minum anggur sampai mabuk, itu bisa bahaya. Bisa berantem, ribut dengan anak istrinya. Yang diinginkan oleh Kristen ini adalah kedamaian, kasih, persaudaraan, persahabatan. Jangan ribut masalah apa saja. Tetapi Petrus menjawab, tidak. Tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ini perjanjian lama. Tetapi akhirnya disuruh makan juga. Makan. Jadi itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 11, ayat 14. Tentang Petrus yang tidak mau makan apa yang disuruh makan kepada dia. Sudah 5 prinsip. Prinsip yang keenam. Tangannya begini. Prinsip yang keenam, itu. Roma 14 ayat 6, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Silakan makan, silakan minum. Kecuali orang itu melarang. Ini orang Kristen, kan masih banyak yang Buddha, Konghucu. Saudara-saudara, misalnya di Surabaya, di Semarang, ada meja abu. Nah, orang Buddha itu naruh makan, naruh apel di meja abu sana. Ada foto yang meninggal. Lalu diambillah makanan itu dari meja abu. Lalu dihidangkan kepada Anda. Silakan makan. Boleh nggak makan? Boleh makan. Kecuali yang punya rumah ambil dari meja abu, kemudian ditaruh di meja, ini jangan dimakan. Jangan makan. Tetapi yang punya rumah itu mengambil makanan dari meja abu itu, buah-buahan dari meja abu itu, lalu ditaruh di atas meja, silakan makan. Makan. Kok Pak Pendeta begitu? Ya memang saya begini. Cari di firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, jangan ngaco sendiri. Ya. Nah, saudara, sebenarnya dari mana haramnya babi? Mestinya ini orang Islam itu, Muhammad itu nggak tahu babi itu dari mana.
Kenapa diharamkan babi? Harusnya melihatnya dari, sebenarnya bukan babi saja, hanya Muhammad dulu itu ditanya, kok orang Islam nggak jelas makanannya, nggak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, kepiting, udang, belut, itu nggak boleh, lele nggak boleh, ataupun ikan-ikan di laut yang tidak bersisik, ikan-ikan darat yang tidak bersisik, itu haram dalam agama Yahudi. Nah, orang Islam nggak tahu itu karena terlalu jelimet. Akal Muhammad nggak mampu untuk menanganinya, terlalu berat untuk membicarakan itu. Nah, saudara-saudara, inilah Imamat 11 ayat 4, dari ayat 4. Inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Tapi orang Islam tetap makan unta, makan, bahkan kencingnya diminum. Kan aneh itu. Kencing onta, Bang Mamat bilang obat. Gak masuk akal. Bang Mamat. Juga pelanduk. Pelanduk itu rusa kecil. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah lo, aneh lagi kan? Orang Islam tetap halal. Karena dia nggak tahu ayat ini. Nggak tahu, Bang Mamat nggak tahu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, kalau mau makan sate kelinci, ya ke Bandung, sambil ke Bang Kamil gitu. Demikian juga babi, ayat 7. Babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram. Onta, pelanduk, kelinci, nggak boleh, haram. Babi, haram. Lah, Bang Mamat nggak tahu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Nabi Muhammad nggak tahu ini. Hanya dia menulis di dalam surat ke-5. Surat Al-Maidah ayat 5. Saya bacakan artinya saja. Kenapa babi itu diharamkan? Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Makananmu halal bagi mereka. Nah, dari mana Anwar Abbas mengharamkan babi rendang? Padahal di ayat ini makanan dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, halal bagi orang Islam. Kenapa Anwar Abbas ini agak on? Ya karena kebanyakan nipu, kebanyakan bohongin orang. Sertifikat ini halal, itu halal. Jadi berapa ini dapatmu ini dari sertifikasi ini? Saya nggak tahu, biarin aja. Jadi makanan orang Kristen itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Makanya orang Kristen ya masuk aja, mau makan di warung Padang kah, kalau di Jakarta di warung sederhana. Namanya sederhana tapi bayarannya yang nggak sederhana. Rumah makan Padang itu. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu,
apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya. Jadi orang Kristen juga boleh dikawini oleh orang Islam. Yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Boleh menikahi, jadi boleh kawin campur menurut ayat ini. Jangan memaksa wanita Kristen untuk masuk Islam. Kalau mau menikah dengan perempuan Kristen, silakan. Tapi biasanya perempuan Kristen dengan laki Islam itu tarik-menarik gitu. Ada yang masuk Islam, ada juga yang masuk Kristen. Dan ada lu gua, anak bagi dua. Kalau lahir laki, ya itu Muslim. Tapi kalau lahir perempuan, masuk Kristen. Boleh juga, nggak masalah. Yang penting Indonesia damai. Jangan diributkan oleh manusia kayak Nawar Abbas. Jadi Nawar Abbas jangan begitu dong. Dengar firman Tuhan, dengar Al-Quran, dengar juga Alkitab. Itu namanya ulama yang bijak. Saya terpaksa ngomong ini. Tidak dengan maksud berzina dan bukan juga untuk menjadikan perempuan piaraan. Nah ini banyak Bang Mamat itu punya istri piaraan. Ada 12 orang piaraan Bang Mamat dulu. Maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi. Jadi Bang Mamat itu juga orang yang rugi nanti di akhirat. Karena dia melakukan hal-hal yang buruk terhadap perempuan. Amin. Haleluya. Siapa yang bisa membantah omongan saya? Saya pakai dalil dasar. Alkitab ada, Al-Quran ada, hadis ada. Coba itu macam Anwar Abbas itu. Sebagai wakil ketua MUI gitu ya. Coba ngomong, jangan asal diam aja lo. Adu kepala dengan saya. Adu kepala, adu kepintaran, adu kecerdasan. Saya ada ayatnya, ada sejarahnya. Jangankan kamu, Somad itu akan saya lawan. Bukan lawan, saya akan jelasin. Gus Baha itu ngawur semua ngajarnya itu. Ceritanya ngalor ngidul, nggak jelas itu Gus Baha. Adi Hidayat sama, membaca ini nanti akan begini. Wah, pahalanya besar. Pahala siapa? Pahalailah. Ya, cerdaskan akalmu dengan firman Tuhan. Supaya kamu tidak pikun baca Alkitab. Supaya kamu tidak masuk rumah sakit jiwa, ikut Yesus. Itu akan menenangkan semuanya. Ya, jangan kamu mengutuk orang Yahudi. Hidupmu nanti berantakan. Jangan kamu ganggu orang Kristen. Kamu akan susah sendiri. Saling doalah, saling ini. Yang rusak-rusakin gereja itu biasanya ya nggak lama kemudian innalillahi. Tengku Zulkarnain. Ngek duluan, musuhin Ahok. Dia nggak berani musuhin saya. Siapa? Silakan bermusuhan. Tetapi saya tidak memusuhi. Haleluya. Ini saja komentar untuk manusia Jelman Iblis. Majelis. Lama. Ibling.
Ibling, iblis. Oke. Sekali Yesus tetap Yesus. Indonesia harus pandai dan cerdas. Amin.